Tapi untuk Bapak Ibu yang mau nge-refresh pikiran agar oksigen lancar dalam pikiran, agar imbang, gunakan pernafasannya satu-satu ya. Agar ada keseimbangan dalam otak kita ini, otak kanan, otak kiri. Intinya gini, jika otak kita itu kurang imbang, suplai oksigen, suplai darah itu kurang imbang, maka kita akan berpikir yang ya bisa overthinking lah, pikiran yang ruwet lah dan sebagainya. Jadi gunakan pernafasan yang gini. Hidung Bapak Ibu yang agak mampet itu yang mana? Itu yang dipencet. Coba Bapak Ibu gini, hembuskan nafas. Hembuskan nafas lewat hidung yang kanan, tapi sini dipampet. Terus gantian yang kiri. Lah, ini yang lebih lancar yang mana? Lah, yang lebih lancar itu nanti untuk menghirup nafas yang agak mampet itu dipencet. Gini. Nanti membuangnya lewat yang mampet. Itu. Ulangi 10 kali lah. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nih, di saat yang agak mampet yang kiri kita narik nafasnya, berarti kan lewat yang kanan buat narik nafas, buangnya lewat nafas yang ini. Nanti hidung yang agak mampet ini akan lebih plong dan anyes, dan di sini seperti ada airnya gitu loh, seperti ada airnya. Ini nafas seperti ini untuk melancarkan peredaran oksigen darah ke otak kita. Karena jika otak kita, otak kanan, otak kiri nggak sinkron, ini nanti akan ada reaksi rasa, kebanyakan pikiran atau apa dan sebagainya. Jadi di terapi yang mampet yang mana gitu loh. Tarik nafas pelan, hembuskannya lewat yang mampet. Tarik nafas pelan, hembuskannya lewat yang mampet. Itu 10 kali. Agar otak kanan, otak kiri ini imbang. Jadi suplai oksigen, suplai darah di otak kanan, otak kiri kita akan imbang, sehingga pikiran akan tenang. Caranya yaitu tadi. Coba dicek nafasnya. Nafasnya itu yang hidung, bolongan hidung kita, yang agak, yang pelong itu yang mana, yang agak mampet itu yang mana. Umpama kita gini, nah apa gini, umpama yang plong yang kiri, kita tarik nafasnya lewat yang kiri, terus buang nafasnya lewat yang kanan, tarik lagi lewat kiri, hembuskan lewat kanan. Nanti Bapak Ibu akan lebih rileks pikirannya. Kalau plong semua ya dengan nafas biasa. Kalau udah plong semua ya dengan sadar nafas biasa. Ini kan bagi yang kurang plong, yang agak mampet itu yang mana. Itu untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, agar suplai darah, suplai oksigen di otak kita itu akan imbang. Nanti yuk praktekkan saja Bapak Ibu. Tarik nafas 10 kali lah. Tarik lewat yang itu tadi. Kanan mampet berarti lewat kiri, nariknya lewat kiri. Tarik, menarik nafas lewat kiri, tapi sininya dipampet. Yang itu kan kanan yang mampet, berarti tarik nafasnya lewat kiri, yang kanan dipampet. Nanti menghembuskannya yang kiri dipampet, hembuskan lewat kanan. Terus ulangi, terus diulangi.
nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri kok. Jadi salam kenal juga, waalaikumsalam, itu dilatih agar otak kanan otak kiri itu imbang, sehingga kita akan menjadi tenang. Coba ditarik nafas 10 kali lah, pernapasan seperti itu 10 kali. Di hidung yang mampet itu nanti kan akan dingin dan seolah-olah ada airnya, seperti ada airnya, karena karbon dioksida seperti pohon lah, di malam hari kan menguap gitu, ada uap embun gitu. Sering-sering dipraktekkan itu untuk mengimbangkan otak kanan otak kiri. Apakah bisa dirasakan Bapak Ibu perubahannya di saat Bapak Ibu sudah praktek? Mas, narik nafasnya yang hidung bolong. Iya, kalau hidungnya nggak bolong dipapet semua, nggak bisa narik nafas, Mak. Beneran nih, nggak bisa narik nafas. Oke, sudah dipraktekkan Bapak Ibu dan merasakan apa? Nariknya sebelah mana yang plong? Hidung kita ada dua bolongan, ada dua lubang. Coba diginikan, terus ginikan. Ya Mas, lebih ringan kepalaku, yaitu biar imbang otak kanan otak kirinya. Kalau suplai oksigen, suplai darah ke otak ini imbang, pikiran itu lebih tenang, nggak kemerungsung. Tekniknya cuma seperti itu tadi, simpel sederhana, apapun itu akan menjadi simpel sederhana asal tahu tekniknya dan dipraktekkan. Udah Mas, lebih tenang sih, tapi masih mampet yang kanan, ya praktekkan terus kayak gitu. Bener Mas, lebih tenang. Ya memang gitu doang, ilmunya simpel sederhana, yang penting praktek. Karena ya itu tadi, di saat otak kita itu ada salah satu yang gini, nggak sinkron, puyeng, banyakkan pikiran, reaksinya kayak gitu. Jadi cara menyeimbangkan cuma kayak gitu doang. Tuh, tarik nafas pelan, hembuskan lewat sebelahnya secara perlahan juga. Terus yang kedua gini, nah ini kenapa cepat, nariknya cepat, buangnya cepat? Hambatan-hambatan, agar hambatan-hambatan dalam otak kita itu biar gitu loh, pecah. Puyeng memang Mas, sakit kepalanya terlalu banyak pikiran. Beli puyeng 16. Apa rata-rata salah satu ada yang mampet? Ya enggak, kalau udah biasa dua-duanya lancar. Jadi ada tarik nafas secara perlahan lewat kanan, hembuskan lewat kiri secara perlahan juga, nanti kencang. Nah ini fungsinya untuk menjebol atau menghancurkan hambatan-hambatan, endapan-endapan yang ada di otak kita. Praktekkan. Mungkin bagi para terapis yang hubungannya dengan penyakit-penyakit, pahamlah teknik inilah. Apalagi penyakit stroke dan sebagainya, itu kan ada hambatan atau apalah mampet di otaknya gitu lah. Itu dengan teknik seperti itu. Aku baru tahu, waduh, tukang terapi musuh baru tahu. Itu buat otak tuh.
sederhana tapi nyata ya Allah, asal tahu ilmunya ini cuma gitu doang. Intinya kalau lagi ruwet pikirannya otak kita, intinya kalau kita lagi ruwet pikirannya berarti otak kita lagi gak seimbang ya Mas. Iya, ada reaksi goncangan dalam rasa kita, nanti prakteknya itu aja. Bisa langsung dirasakan kan, murah kan. Kalau dari yang mampet gimana ya, susah. Ibarat apa ya, yang mampet ya, ibarat kita nyedot selang tapi selangnya itu terhambat, apakah bisa masuk ke dalam? Lah yang mampet itu berarti di sini ada yang menghambat, lewatnya lewat sini masuk ke otak dari dalam, dibuang dari dalam itu loh. Harus plong, yang paling plong, nggak harus plong dulu, yang paling plong. Yang paling plong yang mana? Ini kalau dalam terapi seperti ini untuk memecahkan hambatan-hambatan dalam otaknya. Ya, termasuk teknik seperti ini yang saya pakai dulu 2014an. Teknik yang saya pakai dulu kan tarik nafas, olah nafas, sadar nafas, sama aja gini. Cuman kan ribet banget. Ini 2014 2015 saya prakteknya kayak gitu. Ya untuk menenangkan pikiran dulu sih, agar pikirannya itu sinkron, seimbang. Dipraktekkan aja Bapak Ibu agar sinkron. Apapun yang imbang itu enak. Jadi simpel, sederhana sekali. Karena nggak seperti rasa tidak tenang dan sebagainya, karena ada ketidakimbangan dalam otak kita, menimbulkan reaksi itu disebut dengan apalah, kalau ilmiahnya itu hormon apa yang muncul gitu loh. Makasih banget Mas, aku merasakan getaran. Oke, tuh. Itu kalau untuk menenangkan pikiran, simpel bukan? Tapi kalau nggak tahu ilmunya, habis berapa uang untuk mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu ya sinkronkan lah otak kanan otak kiri. Jika sudah imbang, tenang kita, pikiran akan positif. Itu nanti pikirannya akan positif Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sudah merasakan tenang, nanti pikirannya dengan sendirinya akan berpikir yang positif. Yang kebanyakan pikiran, gunakan teknik itu, tarik nafas 10 kali kayak 20 kali kayak atau 50 kali kayak, terserah. Ya minim 10 kali lah. Kalau bareng pakai sadar nafas iya. Tapi kalau yang kenceng tadi, narina yang kenceng itu untuk menjebol hambatan-hambatan dalam otak. Kan di otak kita itu ada pembekuan lah, yang ibaratnya oksigen yang tertahan sehingga nanti jadi kaku, jadi beku dan sebagainya itu gitu. Jadi dipraktekkan. Jadi simpel, sederhana, asal tahu ilmunya itu simpel dan sederhana.
yang penting harus sering dipraktekkan di Bapak Ibu. Sekarang tahu ilmunya, tahu tekniknya, kalau nggak praktek ya percuma. Dan semua itu kan di dalam diri, bukan di luar diri. Apakah bisa dipahami teknik yang tadi? Tarik nafas perlahan, hembusan ya, hitungan minim 10 kali ya. Nanti tarik nafas cepat, hembuskan. Waalaikumsalam. Kalau sakit mah yaitu tadi praktekkan itu, karena sakit mah itu karena pikiran kita terlalu jauh ke depan. Orang yang mempunyai sakit mah intinya dengan perut itu pikirannya itu di depan, pasti mempunyai sifat kecemasan, kekhawatiran, pasti itu.